Jadi sebenarnya kita udah dapat per kemarin WHO bilang sah jadi pandemi ya? Sah menjadi pandemi global ya. Ini satu istilah yang cukup menarik gitu ya. Kita coba ambil perbandingan atau komparasinya dengan flu burung atau SARS di 2003. Nanti kita kaitkan dengan sumber asal spread out negaranya, yaitu dari China. 2003 waktu SARS ya, kita lihat bahwa kontribusi perekonomian China terhadap GDP global itu masih kecil sekali, masih sekitar 1,5%. Size-nya beda ya? Ya, masih kecil lah. Sekarang di beberapa tahun terakhir ini memegang peranan sangat penting, ya. Sekitar 16% kontribusi China terhadap GDP global. Sehingga tadi Erwin bilang ketakutan atau overshock ini berlebihan, itu wajar menurut saya terjadi. Karena semua negara masing-masing saat ini sedang mengukur sampai di mana tingkat ketahanan masing-masing. Seperti apa tiap negara akan menggelontorkan stimulus ataupun cara-cara untuk membuat pick up lagi recovery dari activity ekonomi dari negara masing-masing. Nah, jadi kalau kita melihat perbandingan dari cara pandemi ini spread out memang cukup signifikan. 3 kali lebih cepat daripada waktu SARS di 2003. Ya. Jadi memang no wonder kalau keadaan overshock atau ketakutan berlebihan ini sedang terjadi. Di tengah kita masih khawatir overshock ini masih akan berlanjut lama, kan orang biasanya mencari perlindungan, cari shelter. Iya. Shelternya ya safe haven. Kemarin sempat kita bahas apakah benar orang akan pegang lebih banyak katakanlah US Treasury yield dan juga emas, karena sekarang juga harga emas mulai kembali stabil. Berarti ini sudah mulai ada balance antara safe haven dengan aset-aset beresiko. Anda melihat perburuan untuk obligasi sendiri akan seperti apa? Apalagi obligasi negara-negara maju, Ibu Reta, di tengah rezim suku bunga kita saat ini. Iya, kita bedakan bahwa pasti safe haven tadi selalu baliknya ke US dulu gitu ya. Tapi jangan salah, kita harus juga melihat historical our own country ya, Indonesia sendiri ya Erwin. Ada fenomena menarik di sini. Secara average history, selisih dari yield T-bills, 10 years T-bills US dengan Sun 10 tahun tenor kita punya, itu biasanya antara 500-550 bips. Ya, sekarang beberapa tahun terakhir ini spreadnya itu sudah 600 bips lebih ya. Jadi berarti kita ngambil positifnya dong. Ya, dengan kalau saat ini yield di US Treasury bills mungkin sekitar 0,9, di kita masih 6,9-an. Ini ada 600 bips spread di sini. Mestinya atraktif negara kita. Yield masih harusnya turun lagi. Harga obligasi harusnya masih naik. Belum operasi pasar yang terus dilakukan secara kebijakan moneter, ya kan? Dan belum lagi investor itu by nature adalah selalu mencari tempat yang akan menghasilkan pengembangan atau return lebih tinggi. Jadi pasti ada masanya, akan ada masanya bahwa inflow akan balik ke kita ya untuk melakukan perburuan yang tadi dikatakan Erwin, yaitu Indonesia dengan yieldnya yang masih menarik, dengan spreadnya yang cukup lumayan signifikan. Ini pasti akan ada peralihan lagi, tinggal kita tunggu waktunya. Tinggal kita lihat bagaimana mulai mereda pandemi ini. Tinggal kita lihat bagaimana operasi pasar yang digelontorkan oleh pemerintah, termasuk semua stimulus-stimulus yang sudah didului seperti penurunan suku bunga, giro wajib minimum yang diturunkan, kemudian belum kalau kita berbicara intervensi perdagangan ya di bursa seperti buyback tanpa rups dan sebagainya. Betul.